niswahu, separuh malam. Awingkus minhu qalila. Jadi bahasanya itu gini, diambil sebuah konteks yang Allah membahasakan luar biasa ya. Jadi kata-kata kumil laila illa qalila itu kan disuruh gini, sepenuh malam ya, satu malam. Niswahu, ya separuhnya saja gitu. Setelah itu awingkus minhu qalila, ya sudahlah, kurangi sedikit. Auzid alaihi, atau tambah sedikit lah ini ya. Baru kemudian warattilil qur'ana tartila, kemudian Allah perintahkan dan bacalah Quran. Nah, kenapa enggak warattilil murattal tartila, tapi Quran? Ya karena tadi itu warattilil qur'ana tartila. Nah, tartil itu membaca, tapi sifatnya adalah internalisasi. Internalisasi itu artinya memahami, yang dibaca itu tidak sekedar dibaca, diresapi. Itu adalah di waktu malam. Sehingga inna nasyiatal laili hiya asyaddu watta'au wa aqwamu qila. Pada waktu itu ketika kita meresapi ayat-ayat Al-Quran, itu saat-saat yang paling baik untuk kita mendapatkan petunjuk ya gitu. Makanya kemudian pakai rattil, bukan pakai qiraah, karena sudah internalisasi. Tetapi kalau sudah kemudian dieksplorasi, dicari dapat, difahami sudah, baru sifatnya itu butuh untuk diinformasikan. Maka perintahnya adalah utlu, yang kita kenal dengan tilawah ya, dari kata-kata tala yatlu gitu ya. Jadi tala yatlu, ada yaknya gini, utlu. Kalau utlu berarti menginformasikan, sehingga ayat yang ada di surah Al-Maidah ayat 27 ini memerintahkan Nabi untuk menginformasikan, membacakan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar informasi. Jangan informasi separuh-separuh atau sebagian-sebagian. Enggak, harus haqqa tilawati, dengan benar-benar menginformasikan. Itu tilawah ya. Maka sifatnya tilawah itu adalah membaca untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya atau sebaik-baiknya cara memberi informasi. Itu membacakan. Jadi membaca dari sisi menginformasikan sesuatu, tapi tidak ala kadarnya, tidak sekedarnya, tidak asal-asalan. Itu namanya utlu. Maka diperintahkan watlu, dan bacakan untuk diinformasikan, alaihim, atas mereka. Siapa mereka? Umatmu wahai Muhammad. Naba, yaitu berita besar atau berita ibnai Adama, dua anak Adam ya. Jadi ibnai Adam berarti ini yang diceritakan dua anak laki-laki Adam ya. Siapa? Nah, inilah yang kemudian muncul bernama Qabil dan Habil. Bil haqqi, yaitu tadi haqqa tilawati, dengan benar-benar. Apa beritanya? Berita tentang dua anak Adam ini adalah terkait dengan saat Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, karena mereka lahir, yang sebelumnya sudah kita bahas, Iklimah dan Labuda itu ya, lahir Qabil ya dengan
Habil. Mereka lahir membawa saudara perempuan, saudara kembarnya. Jadi saudara kembarnya Qabil itu lahir dengan Iklimah. Itu. Jadi lahirlah pertama adalah Qabil. Jadi Qabil ini lahir bersama Iklimah. Kemudian lahirlah Habil bersama Labuza. Ini saudara kembarnya. Nah, suatu ketika untuk kelangsungan namanya hifdun nazl, yang nantinya kelangsungan keturunan itu, maka saat itu perintahnya anak yang lahir pertama Qabil itu harus menikahi Labuza. Qabil tidak mau gitu. Nah, sementara Habil ini harus menikahi Iklimah. Ya. Bagi Habil apa saja yang diperintahkan ya kita laksanakan. Bagi Qabil tidak. Iklimah saudaraku lebih cantik. Qadarullah, memang parasnya Iklimah itu ada kelebihan lebih menarik daripada Labuza. Qadarullah begitu. Karena memang manusia yang dilahirkan oleh Allah itu tidak pernah ada yang sama. Sebab itu Allah bersifat apa? Nasya'a. Nasya'a itu artinya juga menciptakan, tapi menciptakan ragamnya, dan tidak pernah makhluk di alam semesta ini tidak akan ada pernah yang sama. Tidak ada. Semuanya serba baru. Badi' bid'ah. Allah maha bid'ah, karena selalu menciptakan yang baru, tidak pernah sama dengan yang sebelumnya. Gitu. Nah, ketika ini tidak mau, maka diujilah. Baik, kalau begitu sekarang siapa yang benar ya perilakunya, maka diujilah dengan tadi itu. Idh qarraba, ketika mereka berdua itu diminta untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kurban, dengan berkurban. Nah, karena konsepnya adalah berkurban, fatuqubbila min ahadihima, ada yang diterima korban itu. Saat itu diterimanya korban itu adalah ketika apa yang diletakkan di tempat yang dijanjikan atau yang diperintahkan itu, jika nanti ada api yang menyambar dan kemudian hangus, maka itu yang diterima waktu itu. Nah, fatuqubbila, diterimalah. Punya siapa? Punya Habil. Walam yutaqabbal minal akhir, dan yang lain tidak diterima, yaitu ini yang disebut dengan sikapnya lam yutaqabbal, ini milik Qabil, dan yang lain tidak diterima. Di mana letak tidak terimanya? Dia tetap di atas bukit itu. Jadi nggak disambar oleh api, tidak apa. Dia tetap di situ. Nah, itulah emosi pertama kali. Emosi pertama kali muncul dari situ. Ada perasaan iri, satu diterima, satu kok gak diterima. Maka dikatakan oleh Qabil, la aqtulannak, sungguh aku akan bunuh kamu. Itu emosi pertama kali. Belum ada emosi sebelumnya. Jadi manusia baru 6. Adam, Hawa, Qabil, Iklimah, Habil, Labuza. Baru 6. Pak Lurah, Pak RT belum ada. Ya. Jadi 6 itu belum ada. Karena saat Nabiullah Adam dan istrinya menghadapi iblis yang kita bahas tempo hari tentang
sumber keburukan, itu Nabi Adam tidak emosi menghadapi iblis, tidak emosi. Jadi belum muncul emosi. Hawa juga begitu. Bersama Nabi Adam, ya apa kata Nabi Adam, selesai urusan. Tidak ada emosi. Ini adalah emosi pertama yang ditampilkan oleh Allah tentang sebuah nabak berita itu. Nah, la'aqtulannak. Gitu. Maka tanda-tanda yang diterima Allah sebutkan di ujungnya, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Siapa yang melakukan karena takut kepada Allah, maka itulah yang akan diterima. Semua amal kita kalau memang kita lakukan karena takutnya kita kepada Allah, maka akan diterima. Itu amal kita seluruhnya, apa saja. Bukan karena takut kepada yang lain, tapi hanya takut kepada Allah. Nah, itu namanya muttaqin. Dari kata-kata waqa, yaqi, kemudian ittaqa, yattaqi, itu dari peralihan iutaqa, yautaqi, kemudian wawnya diganti dengan tak, jadi ittaqa yattaqi, jadi muttaqin. Itu juga takut. Nah, jadi kalau ini satu profil. Kalau amal kita ingin diterima oleh Allah, berarti kita lakukan karena takut kita kepada Allah. Apa yang membedakan takut kita kepada Allah dengan takut kita kepada selain Allah? Sudah, selain Allah. Karena selain Allah itu makhluk. Jadi kalau takut kita kepada Allah itu satu, ya, kita listkan di sini. Satu, kalau takutnya kepada Allah itu semakin takut, maka semakin berani. Ya, kalau kepada Allah tambah berani. Jadi tambah berani. Kalau kepada makhluk, ya semakin takut, maka dia akan menjadi tambah, ya, pengecut. Atau ya tambah takut. Semakin takut, ya tambah takut. Atau kemudian jadi sikap pengecut. Ya. Yang kedua, kalau takutnya kepada Allah, jadi di sini Allah, yang ini adalah makhluk. Ini makhluk selain Allah, ya. Selain Allah. Maka itu takutnya. Kalau takut kepada Allah, semakin takut, maka tambah kuat. Tapi kalau kita takutnya kepada makhluk, atau manusia itu takutnya kepada makhluk, maka kita dapatkan semakin takut, semakin lemah. Ini tambah lemah. Kita lihat orang takut itu bisa terkencing-kencing dan bisa lemes. Itu karena takutnya kepada makhluk, ya. Jadi tambah kuat. Itu gitu. Yang ketiga adalah kalau kita takut pada Allah, semakin takut semakin produktif, ya. Jadi produktif. Produktif apa? Produktif itu artinya kita bisa berpikir dengan baik. Tapi kalau takut kepada makhluk, itu semakin takut semakin kontraproduktif. Ya, kontraproduktif. Ini jadi kontraproduktif. Gitu. Karena ketika takut pada makhluk, dihadapkan dengan makhluk, maka pikiran sudah gimana caranya untuk menghindar. Gitu. Jadi pikiran sudah nggak bisa konsentrasi. Ini yang keempat, kalau takut kepada Allah, semakin takut tambah dekat. Tapi dengan makhluk, semakin takut semakin menjauh, ya. Jadi ini jadi menjauh, tambah menjauh. Itu kalau makhluk. Inilah bedanya. Maka orang-orang yang takut kepada Allah, melakukan sesuatu karena takut pada Allah, itu amalnya diterima ya karena produktif. Kita sholat kalau tidak takut kepada Allah, bisa jadi saya katakan, bisa jadi asal-asalan. Asal-asalan.
takbir asal-asalan, rukuk asal-asalan, sujud asal-asalan, baca asal-asalan, pokoknya sudah selesai lah gitu. Itu kalau kita tidak takut pada Allah. Tapi kalau kita takut, kita lakukan semakin produktif. Kita berpikir bagaimana kemudian caranya kita menghadap Allah itu yang terbaik. Berpikir terus. Sempat berpikir dan berpikirnya produktif. Itulah yang disebut innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Begitu. Jadi ini yang di Al-Maidah 27 ya. Lanjutannya di Al-Maidah 27 itu adalah ketika kita mendapatkan sikap Qabil itu adalah sikap yang sewenang-wenang. Qabil itu bersikap adalah apa yang diperintahkan maka tinggal mentaati saja. Gitu. Itu yang membedakan sifat Qabil dan Habil. Ya. Qabil itu sewenang-wenang, kalau Habil mengikuti apa kata Allah. Itu satu. Ya. Qabil ya cenderung untuk mengikutkan pelampiasan apa yang ada pada nafsu syahwatnya. Ya. Sementara Habil tidak. Dia tidak mengikutkan nafsu syahwat dan juga tidak mengikutkan nafsu hawanya. Karena syahwat itu adalah dorongan untuk berenak-enakan. Jadi kalau kita melihat ada orang itu melampiaskan nafsu syahwatnya, jangan konotasinya selalu ke seks. Enggak semuanya. Jadi syahwat itu adalah dorongan untuk berenak-enakan saja, itu namanya syahwat. Ya. Kalau hawa itu adalah dorongan untuk cenderung melakukan keburukan, itu namanya hawa. Nah, Qabil itu mengikutkan nafsu hawanya juga nafsu syahwatnya. Habil tidak. Terus nafsu apa yang diikuti oleh Habil? Yang diikuti Habil adalah nafsu mutmainnah. Gitu. Ya, kita lihat bagaimana Qabil melakukan nafsunya itu dicegah dari dua-duanya, ya. La imbasatta, karena tadi diancam Qabil untuk dibunuh, maka kata Habil, ya, jika engkau basatta, engkau mengulurkan ilayya kepadaku yadaka, tanganmu, litaktulani, untuk membunuhku. Kita lihat emosinya tidak tampil. Ma'ana bibasitiyatiya, tidaklah aku mengulurkan tanganku ilaika kepadamu liaktulak. Jadi kalau engkau mau membunuh aku dengan mengulurkan tanganmu terus membunuh aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Itu namanya sikap mutmainnah. Jadi tidak campur hawa, tidak campur syahwah, tidak. Makanya nafsu itu kan ada 3, mutmainnah, lawwamah, ammarah bisu'. Kenapa lawwamah? Karena selalu mencela. Kalau berbuat baik dicela. Celanya apa? Berbuat baik kenapa kok sedikit? Jadi mencelanya itu nanti. Kita ingat di surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. Kita dengar sering dibaca oleh Pak Subuh itu. Selanjutnya, wala uqsimu binafsil lawwamah. Jadi nanti hari kiamat itu nafsu itu akan mencela
dan sekarang juga sedang mencela. Kalau baik, kenapa kok cuma sedikit? Kalau berbuat buruk, kenapa sampai terjadi berbuat buruk? Itu namanya nanti nafsu itu akan mencela diri kita. Nafsu kita akan mencela diri kita. Nah, yang kedua, ammaro bisu, itu ammaro karena dia selalu menyuruh buruk. Berarti itu masuk di dalam hawa. Ya, kalau ammaro bisu itu hawa, nafsunya itu. Seperti nanti kita ketemu di surah An-Nazi'at, ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah nafsu itu untuk berkolaborasi dengan hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau bisa nafsu itu tidak bergandengan, tidak berpartner, tidak bersama dengan hawa, wanahan nafsa anil hawa, dan mencegah nafsu kolaborasi dengan hawa, maka Allah menyediakan fa innal jannata, maka sesungguhnya surga itu hiyal ma'wa, tempat kembalinya. Nah, itu nafsu. Nah, kita kembali kepada tadi dorongan Qabil dan Habil. Itu bedanya adalah Qabil tetap dia mengumbar nafsu syahwatnya dengan nafsu hawanya. Habil tidak. Maka disebut inni, sesungguhnya aku akhafullaha, takut kepada Allah Rabbal alamin. Gitu. Itu sikapnya. Nah, kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Maka disebutkan inni uridu. Inni itu yang disebut oleh Habil, itu dikatakan inni uridu antabu'a bi'ismi. Jadi kalau engkau membunuhku, maka sesungguhnya engkau telah membawa dosa lantaran membunuhku, bi'ismi wa ismika, bersama dosamu sendiri. Begitu. Sudah diterangkan, fatakuna min ashabin nar, nanti itu dari Nabi Adam juga mengajari anaknya begitu dulu. Tapi yang satu memang punya sikap seperti itu, yang satunya sikapnya lain. Wadzalika jazaa'udz zalimin, dan seperti itulah kemudian balasan orang-orang yang zalim. Itu artinya meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Lawannya zalim itu adalah adil. Nah, inilah profil yang ditunjukkan oleh Allah di awal-awal penciptaan manusia. Profilnya Qabil dan Habil. Ya, dengan segala kecenderungan yang ada. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir saya akan sampai di sini, ayat yang ke-30. Yang di 30, fatawwa'at lahu nafsuhu. Ya. Tawwa'a itu keinginan yang besar sekali untuk melakukan sesuatu. Itu tawwa'a. Maka disebut tatawwu, amalan-amalan tatawwu, amalan-amalan yang tambahan yang ingin sekali dilakukan, itu namanya tatawwu. Ya, menambah itu tatawwu. Fatawwa'at lahu nafsuhu, ya, nafsunya telah menggebu-gebu untuk melakukan satu amalan, qatla akhihi, membunuhnya. Gitu. Faqatalahu, kemudian jadi dibunuh, fa asbaha minal khasirin. Maka dia termasuk orang-orang yang rugi karena telah melakukan sebuah kezaliman. Nah, ini profil dua orang itu menjadikan kita bercermin, sehingga Rasulullah itu bersabda, ada satu sabda Rasulullah yang mengingatkan kepada kita, tapi ini yang sesama mukmin, ya. Jadi al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Al-mu'minu itu mir'a itu cermin. Mir'atu akhihil mu'min itu
mir'atu akhil mu'min. Mir'atu akhil mu'min. Ya. Itu jadi kata Rasulullah, seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Gitu. Jadi ini yang diriwayat Abu Dawud. Jadi seorang mukmin ini itu cermin bagi yang lain. Dipercermin gini. Apakah mukmin saja? Ini adalah terkait dengan nanti ada wala' wal bara' dalam akidah. Wala' wal bara' itu artinya sikap peduli untuk melindungi dan loyal dengan sesama mukmin. Ini ditunjukkan loyalitas mukmin dengan sesama mukmin. Maka cermin gitu. Apakah cermin itu hanya pada mukmin saja? Tidak. Manusia yang lain juga menjadi cermin. Itu maknanya. Hanya di sini di hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, al-mu'minu mir'atu akhil mu'min. Mukmin itu adalah seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Wal mu'minu akhul mu'min, seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lain. Ini terkait dengan tadi yang disebut dengan wala wal bara. Ya, loyalitas dan tidak loyalnya seseorang yang beriman itu terhadap mukmin yang lain. Itu. Jadi cerminan. Nah, karena itu di dalam profilnya Qabil dan Habil yang ada di Al-Qur'an atau dimulai di surah Al-Maidah ayat 26 tadi itu ada cerminan bagi kita. Kita dalam beramal memprofil diri kita, profilnya Qabil atau profilnya Habil. Gitu. Ya tergantung kita. Ya, kalau lebih banyak memperturutkan emosinya, memperturutkan hawanya, memperturutkan syahwatnya, ya berarti profilnya Qabil. Kalau kebalikannya, memperturutkan ketaatannya, memperturutkan kesabarannya, berarti itu profilnya Habil. Jadi perilaku kita sudah diprofilkan oleh Allah sebenarnya. Jadi ibarat kita ini puzzle, potongan dari puzzle. Ya, kita letakkan diri kita di mana? Kalau pas berarti sesuai dengan yang digandaki oleh Allah, berarti puzzle kita ini masuk pelek gitu. Tapi kalau tidak pas, ya dipaksa-paksakan, ya rusak kita. Gitu. Jadi bentuknya segitiga tapi masuk di segi empat. Ya, lodang atau kemudian dipaksakan, tidak bisa. Kalau puzzle kita segi 4 ya segi 4, tidak bisa masuk di segitiga atau kemudian masuk di segi 6, tidak bisa. Itu kita, ya. Kita memprofil itu diri kita untuk melakukan seperti apa. Nah ini salah satu yang awal dulu kita ambil Qabil dan Habil. Nah ini profil berikutnya itu cerita. Nah di dalam Al-Quran untuk menunjukkan itu perilaku, Allah menggunakan kata kerja saja. Kata kerja. Nah ini contoh membaca ini tadi, ini kata kerja. Berarti nanti di situ ada perilaku. Setiap kata kerja dalam Al-Quran itu menunjukkan perilaku. Maka perilakunya ada dua. Perilaku Al-Khaliq pencipta dan perilaku makhluk yang diciptakan. Itu Allah tunjukkan pakai kata kerja. Fi'il namanya. Ya kalau dari Ahad pada subuh itu ngaji tentang struktur bahasa Quran. Ya, terjemahnya itu adalah kita temukan profil perilaku itu ada pada fi'il. Gitu. Kalau kita ingin kenal banyak, maka Allah menggunakan isim. Gitu. Kalau kita ingin berkomunikasi tentang perilaku dan apa yang kita kenali dari makhluk ataupun Al-Khaliq, maka kita pakai harf. Harfun itu potongan. Jadi sudah, makanya bahasa Quran itu terdiri dari 3 saja. Harfun, ismun, dan fi'lun. Selesai. Enggak susah kok bahasa Quran itu. Cuma 3 saja. Harfun,
ismun dan fi'lun. Harfun adalah digunakan untuk komunikasi, mengkomunikasikan, itu harfun. Ismun untuk mengenali apa yang diciptakan oleh Allah, atau untuk mengenali pencipta dari ciptaan itu, yaitu Allah. Itu kayak ismun. Ya, fi'lun untuk mengenali perilakunya pencipta dan perilakunya yang diciptakan. Sudah. Itu isinya Quran. Selesai, 30 juz, 114 surat. Tamat sudah. Tahu isinya, yaitu cuma isinya. Ya, tidak ada yang lain, tidak ada, ya cuma itu. Nah, inilah yang kemudian salah satu cerita tadi itu terkait dengan profil Qabil dan Habil yang ada di surah Al-Maidah mulai 26 sampai sebenarnya masih ada sampai 33. Ya. Tapi kita potong sampai di sini, jadi kita sudah jelas memprofilnya. Kita dihadapkan dengan dua pilihan. Kenapa Iklimah dan Labuda tidak diceritakan? Tidak usah. Itu aktor utama dalam dunia ini itu adalah laki-laki. Tuh, perempuan itu aktor utama pendamping. Makanya ketika seorang perempuan itu dinikahi oleh seorang laki-laki, maka perempuan itu ujung rambut sampai ujung kaki, dunia akhiratnya ditanggung laki-laki. Abot berarti laki-laki itu, karena dia aktor utama. Nah, itu yang kemudian di dalam Al-Quran seruannya, ya, sebagian besar itu adalah gender laki-laki. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal alladzina, itu gendernya laki-laki. Amanu gendernya laki-laki. Kutiba alaikum, kum itu gendernya laki-laki. As-siyam berarti puasa bulan Ramadan itu diwajibkan kepada laki-laki saja. Tidak. Tapi gender perintahnya pakai laki-laki. Itulah kesimpulannya bahwa laki-laki itu adalah aktor utama, perempuan itu aktor utama pendamping. Maka nanti di surga juga begitu. Loh, kok di surga ada 70 bidadari? Yang 70 bidadari itu bukan yang bersama kita di sini, nggak punya nostalgia. Mereka hanya berhak untuk kita gauli secara seksual saja. Nggak ada ceritanya. Dulu Masya Allah kamu masak bayam itu kasinen, tapi aku terima aja. Nggak ada. Nanti pendamping kita, ya istri kita itu yang kita bisa. Ya, kalau masuk dua-duanya nanti ketemu. Ya. Jadi bisa cari di surah At-Tur. Ya. Tapi kita tidak bicarakan itu dulu. Kita profil di Nabi, anaknya Nabi Adam dulu. Qabil dan Habil. Saya kira itu untuk sore ini barangkali ada pertanyaan. Masih 5 menit kalau ada. Nggih. Yang ditanyakan yang disampaikan Rasulullah itu sebagai cermin. Nggih, cermin. Nggih. Cermin bagi muslim yang lain itu tidak tersangkut dengan yang bukan muslim. Semua manusia. Hanya tadi hadis itu terkait dengan wala wal barra, loyal dan tidak loyalnya terhadap sesama mukmin. Aslinya semuanya jadi cermin, jadi pelajaran. Ya, cermin itu gini kan, kita tidak bisa melihat muka kita, kan kita butuh bantuan. Oh, mukaku ternyata seperti ini, ya kan tahu itu. Nah, untuk kita melihat seperti orang, ada, orang itu rajin sekali ya, cermin. Ya, aku pengen jadi orang seperti itu. Jika kita melihat kejahatan, cara bercerminnya, ini caranya, metodologi bercerminnya itu, ya sebenarnya ini akan kita kaji berikutnya. Tapi saya sampaikan nih, kalau ada kebaikan, metodologi bercerminnya, dia bisa melakukan kebaikan. Wah, saya juga kepingin melakukan kebaikan, maka jadi cermin. Sementara kalau kita mendapatkan kejahatan, maka cerminnya bukan begitu. Cerminnya beda lagi. Bercerminnya adalah
ya Allah jahat sekali. Di sini itu sudah nolak. Makanya disebut mungkar. Kalau tadi kebaikan, ma'ruf. Oh iya, aku kenal itu, tapi aku belum seperti itu. Makanya disebut ma'ruf itu adalah familiar, sangat kenal dengan kebaikan. Tapi dengan keburukan, aku nggak suka seperti itu. Maka cara bercerminnya, ya Allah, janganlah aku jadikan seperti itu. Itu cara bercerminnya. Tapi kalau sesama mukmin tadi untuk saling memperbaiki, seperti di surah Al-Asr itu, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu cara bercerminnya, metodologinya ada di situ. Kalau terhadap manusia yang secara umumnya tadi di dua itu, jika baik ya seperti Qabil dan Habil, kita profil diri kita. Apakah kita sudah baik seperti itu? Oh belum, berarti kita arahkan untuk baik. Seperti kita bercermin, loh kok di sini ada angusnya, maka kita lapih. Ya kan? Bercermin kepada yang buruk, loh kok ada angusnya, maka kita perbaiki. Ya, itu metodologi sebenarnya yang mudah untuk kita laksanakan seperti itu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nanti kita lanjutkan pada profil-profil perilaku yang lainnya oleh Allah disebutkan di dalam Al-Qur'an, supaya kita ini bisa melihat ya, dan kemudian melihat diri kita, dan kemudian kita merubah untuk yang lebih baik bagaimana. Demikian untuk malam ini, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.